Coba kita tunggu aja Tunggu sampai aja, Maudi jangan berinisiatif. Kita tunggu aja sampai dia beride. Emang kita agak latih dia ya. Enggak. Tadi diajakin Kaiman tahu yang apa acara FSRD itu 19 Oktober. Lu ngajak masa bobo gua, lu aja ngajak. Mau ke pasar seni nggak gitu. Ada lagi bobo gua. Enggak, biar enak. Oke, gimana coba? Nah, Bridgingnya enak kan Kak? Ini maksudnya apa, Rafael di timer? ya ada waktunya, lama sumpah. Udah keburu. Tau nggak? Gua kalau masak telur, telur udah gosong. Gua keburu Terus itu apaan sih, Bre? Magicom. Udah masuk. Udah masak. Iya. Tapi udah masak loh. Itu maksudnya. Galbinya si Bima udah gosong ini. Iya udah gosong. Haikal, kata gue coba lu sekarang Google nih, gue kasih waktu. Lu Google kayak list of questions apa. Nah, habis itu lu tanya tuh, udah, coba. ChatGPT. ChatGPT. Kita tanya gitu. Iya. Hi, I'm hosting a live TikTok for the first time. Lama dia Kak, nyari topik tuh lama. Ya Allah, Kal. Pantas aja lu dibully Mas Imam mulu. Enggak. Kita tanya tadi gitu. Topik dia cuma satu, parfum. Emang iya? Enggak. Cuman sekarang ada GPT loh. Nih kita tanya ya. Enggak, tapi kan Haikal katanya jago menulis, kata Mas Imam. Masa ini mencari topik nggak bisa? Sudah melakukan penelitian berbulan-bulan mengenai baterai. Kaiman. Kenapa gua? Nggak ada guanya. Kau ini dulu. Tumben banget jadi juri kayak gini. Nggak jadi juri. Lu pikir lomba Indonesian Idol jadi juri? Nggak, kenapa Kaiman tiba-tiba pengen ke Korea lagi, bukannya kemarin pengen ke Swiss ya? Kenapa gua ke Korea? Kan Kaiman katanya pengen ke Korea kan tadi. November atau enggak? Oktober. Oh. Kenapa Maudi? Kenapa Korea harus dikunjungi? Nah, coba kasih alasan. Ada beberapa alasan mengapa Korea itu wajib dikunjungi. Yang pertama, memang tempatnya itu banyak spot-spot yang bagus. Salah satunya mungkin banyak spot, mungkin orang-orang yang suka drama Korea, bagus di sana. Yang kedua, tempat entertainment-nya banyak. Terusnya gampang, transportasi ada, terus makanannya beragam, pedas, lalalala banyak, terus lagi ya. Dan Tapi dia 4 musim, jadi Tapi lo lebih suka beragam. kayak makanan pedas gitu nggak? Lebih suka pedas atau asin? Siapa? Lebih suka makanan yang pedas atau asin? Gue prefer pedas sih. Pedas. Pedas. Itu suara ketawa siapa? Tangan gue bisa nyari banget ya. Nah terus? Yuk, pertanyaan berikutnya yuk. Dah, lu kalau udah klik-klik, nih gini ya. Kalau udah nih 3 detik orang udah kayak, lu suka apa? Pedas. Oh, udah. Pikirkan lagi pertanyaan berikutnya. Kayak, yang kayak apa tuh contohnya? Yuk, lu belajar 5W 1H ya. Tanya aja tuh misalnya apa gitu. Oh, apa? Oh, kenapa dia pedas? Oh, terus kalau kepedesan ntar gimana? 5W 1H ya. Coba, yuk lanjut. Ini kita Bima ya? Nah terus yang kata Naria tadi itu, kan lu udah nggak pakai Uber kan di sana? Iya. Nah itu pakai kereta. apa? Itu pakai kereta akhirannya. Jadi kayak stasiun gitu ya, kayak di sini. Iya, ada stasiunnya pasti. Terus biasanya dari tempat lu berapa lama? Paling dekatnya berapa lama? Paling ya 20 menit atau 10 menit udah nyampe. Lu jalan berarti? Iya jalan. Ya. Ayo, Ini kayak interview kerja.
Dan aja lu tanya apa pengalaman magang Anda dalam 3 bulan terakhir, kayak topik skripsinya apa? Allahu Akbar. Tanya hobi dong, hobi. Like, what's your hobby? Gitu-gitu. Diajarin Bima. Bima dong ajarin. Coba, luar biasa. Yang aneh kan udah tahu tapi nanya lagi kan aneh. Oh yaudah, yang lu nggak tahu apa? Semua tentang Maudi lu tahu. Parah banget. Coba, yang lu nggak tahu apa? Coba Coba. warna kesukaan gue apa? Nah, Warna. Salah satunya hitam. Terus Putih, warna-warna netral sih. Putih, hitam, sama benar Maudi? benar. Benar, bagus. Oke lanjut pertanyaannya. Ayo, ini udah mulai ada arah yang benar. Yuk lanjutkan Haikal. Yuk. wah, di sidang banget nih. Astaga. Lu kalau pertanyaan sampai 15 detik belum ada lu SP ya. Nah coba nih, ayo. SP-nya apa? Iya makanya, ayo buruan. Allahu Akbar. Ya guys, bantuin sumpah di kolom komentar, bantuin dah. Netizen. Coba lebih deg-degan. Katanya Haikal jago menulis skripsi, Iya. jago mencari topik. Skripsinya bagus. Paling bagus kata ketua sidangnya. Nilainya A. Ya. Udah dapat kerja di perusahaan multinasional. Dari semester berapa, Mot? Dari Semester 5. 5. Wow. Coba tanya. Kegiatan akhir-akhir ini apa? Lagi sibuk apa? Lagi nonton apa? Allahu Akbar. Ya Allah. Image ya, sorry. Duh, gue pengen menginvite Mas Imam Santoso lama-lama di sini. Jangan repot. Nggak. Berapa ya urusannya? Ada TikToknya nggak sih? Kita live Ada. IG kali ya, live IG. Lagi IG. Nanti lama-lama kita ini Mas Imam. Mas Imam, ayo nih. Kalau ini pasti udah di ini sih. Hai Kak. Itu beberapa TikTok itu setelah sidang, bukan pas sidangnya. Jadi sebenarnya pas udah tidur itu Tanya, bukan klarifikasi, nanya. nah lu balik ke Korea lagi kapan, Mat? Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa, kan katanya anak-anak mau kesana kan, kayak Kak Iman salah satunya, betul nggak Kak? Bawa orang. Lu dulu. Dijawab. Iya, gua rencana juga mau ke Korea juga, mau ikut. Gua lagi dibawa. Allah. Tapi kalau ada kesempatan dan visanya lancar, akan ke sana. Ya mungkin dalam waktu dekat. Ini orang dua maksudnya apa ya? Ya udah deh, ini bacain, gue jawabin ini aja deh, yang komentar live aja. Baca yang komentar. Maudi adalah lo menaikkan bendera putih lama-lama. Lama-lama mau juga suruh nanya. Dia masih bisa. Emang ini. Nih, tuh Jadi, contoh Haikal, pertanyaan tuh, what's baca your tuh. plan Udah, for ini this? penonton kasih pertanyaan tuh, contoh pertanyaan tuh ada tuh banyak tuh. Oh iya banyak. Itu baca di komen. Udah, ayo teman-teman bantu kasih pertanyaan biar dia tidak krik-krik ya. Ayo, coba yuk. Jadi Haikal plannya apa aja habis graduation? Oh ini lu bantuin gua, Bim. Enggak, gue mau tanya sebenarnya. Kerja. Oh. Terus ya kalau ada kesempatan baru lanjut kuliah lagi. Semangat. Coba pertanyaan yang sama ditanyain. Kak Iman ayolah. Bagus. Kenapa gua ayolah orang elu? Host tuh malu, title-nya host tuh. Coba. Oke. Tahu lu? Andreas ayolah. Maksudnya apa ini? Emang lu gimana, Mat? Kalau dari pertanyaan gimana? Habis ini gue di ini.
Tuh ada Andres tuh, baca no Andres tuh. Tuh bagus tuh. Topik obrolan umum. Tuh baca. Ya Allah, malu banget gue. Sumpah. Astaga. Ini apa biar nggak kayak Haikal nih apa? Ya coba. Ya coba. Itu apa? Baca Indre. Lama banget. Bisa baca nggak Haikal? Enggak itu. Coba baca. Harus di zoom. Lo terakhir nonton film apa yang menarik? Liburan impian. Enggak kan gue tahu kalau negara impian Maudi kan Korea. Ini kalau tempat liburannya gue nggak tahu. Di mana teman? Tempat liburan Swiss karena pemandangannya bagus. Benar. Lanjut. Sama. Emang lu kemana? Sama Swiss juga sama. Habis itu apa? Udah sih. Habis itu apa sabar? Habis. Gue baca lagi. Habis itu selesai. Ya Allah. Lu udah makan. Haikal, ada namanya follow up question. Ya, abis satu pertanyaan kan temanya nih Swiss nih. Nah tanya, lu ada apa nggak target nggak ke Swiss kapan? Katanya kota apa? Di Swiss mau lihat apa? Jangan cuma jawab oh atau iya. Tanyakan pertanyaan balik biar obrolan ngalir. Kebiasaan ditanyain penguji tadi. Biasa. Dia mah menjawab sesuai itu aja prosedur, Cok, sesuai SOP. Tuh. Tanya balik dengan santai. Tunjukkan ekspresi. Tunjukkan. Coba lihat Andre, searchin lagi Andre. Oke. Ada SOP-nya dong. Oke, siap dan Allahu Akbar. atur keadaan, janganlah dikele-kele. Ini kayak kelas public speaking gitu ya. Kayaknya emang parah sih. Kenapa gua yang dibawa-bawa? Yang nggak bisa nanya lu, gua yang disebut-sebut. Nah coba. Kan nggak bisa nanya. Yuk. Iya deh, coba pertanyaan lainnya dulu, coba. Tapi jangan berhenti satu pertanyaan, lanjut gitu. Udah 5W 1H kuncinya. Ya, diam lagi. 3. Duh, sabar. Lu tuh disuruh nanya pertanyaan ngobrol, bukan lagi pertanyaan sidang, ya. Limbat. Itu baca tuh komen banyak tuh. Lu pernah ke Sulawesi nggak, Mbak? Aduh, ini basa-basi banget sih. Sejauh ini belum pernah, Iya, tapi tapi lo pengen soalnya katanya tuh pemandangannya bagus kan dan makanannya juga enak. Jadi ya mungkin kalau ada kesempatan next ke Sulawesi. Lu pengen ke daerah mana? Yang Gue pengen ke Pindrang sih. kenapa tuh? Kenapa ke Pindrang? Soalnya kayaknya Pindrang bagus. Apanya tuh? Ya nggak tahu ya, kan harus Agen ada traveling. warga lokalnya juga. Kenapa nggak ke kota lain misalnya? Kenapa harus Pindrang? Banyak. Kan nggak menetap di Pindrang aja. Sulawesi kan luas kan. Ketika ada kesempatan, kita harus explore sebanyak-banyaknya. Mungkin salah satunya itu Pindrang. Apa yang lo tahu tentang Pindrang? Beneran 5W 1H. Ini dikulitin dong gue. Ada lagi. Apa yang lu tahu? Kenapa lu malah kayak menanyakan gue gitu sih, bukan mempersuasikan? Mau dia jadi sidang dong. Oh my god. Kenapa nggak kayak, Apa yang kamu ayo tentang Pindrang? Pindrang ini bagus. Nah, siapa wali kota Pindrang? Sebutkan. Apa makanan yang terkenal di Pindrang? Aduh. Itu Rafael lu bagus banget. Dia dosen publik. Kenapa ke kota lain? Harusnya lu yang cerita. Iya, kalau di Pindrang ada ini. Nih. Kenapa harus Pindrang? Marah, Cok. Kesal dia. Lama-lama ini kayak pertanyaan Airpool. Apakah dikenal dengan apakah kota Pindrang? Apakah hasil alam yang dihasilkan oleh Pindrang?
Aduh. Harga diri. Astagfirullah. Lanjutkan, oke boleh. Terserah mau tetap di Pinrang atau ganti topik. Gue kayak merasa terintimidasi dan jadinya nggak mau kesana gitu loh. Ada nangis gue. Gak expect buat gue ditanyain. Guys, gue pengen nangis. Gue nangis. Wakatobi. Kenapa Wakatobi? Ya, oke lanjut. Yuk kita pindah. Oke, Pinrang dicoret sebagai sebuah topik karena menimbulkan trauma pada Maudi. Sekarang kita pindah ke pertanyaan lainnya. Tapi arahnya sudah jelas. Tapi jangan 5W1H banget ya. Dia kayak beneran. Kenapa beneran ditanyain? Terus tiba-tiba apa yang kamu ketahui? Ingat bukan lagi sidang ya. Oke, lanjut. Orang udah lulus ditanyain loh. Oke. Untuk interogasi gitu deh. Coba tuh love language. Tema love language. Oke, dimulai dari sekarang. Aduh ini semua sengaja banget. Maksudnya apa ya kak? Tanya, jangan ini cengengesan. Oh ya, ini lebih tertekan dari tadi ya. Ini katanya kalau, aduh, bikin malu banget nih gua. Love language lo apa maksudnya? Nah kan, emang kurang ajar. Love language yang gue suka orang kasih ke gue atau Yang lo suka? gue suka ngasih orang? Gue Iya, ke orang. dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya dua-duanya. Bisa kita. Nah, itu dua yang gue tahu. Duh, bingung lagi. Rahasia sebenarnya ini rahasia. Nggak ada ya. Rahasia. Apa bukan konsumsi publik, bukan konsumsi publik. Iya betul, ini bukan konsumsi publik. Ya oke. Kayak baru ini gue. Ini emang sengaja ini ya? Off mic ya? Ya gagal kak topiknya kak. Sabar. MBTI. Terus nanti expect-nya gue harus nanya lagi MBTI lu apa? Ya terus ini dong cerita. Oh kalau ini orangnya gini. Oh apa gitu. Kan banyak ya bisa diekspor ya. Haikal lagi ngobrol dengan sesama manusia. Ayo. Astaga. Sama ini sama batuan soalnya kak. Baterai itu diajak ngomong. Enggak. Oh gitu ya. Tanya nih, hari ini ngapain aja? Nah tuh lu tanya kulik gitu coba. Bentar. First impression tuh banyak tuh ya Allah. Gue habis lulus nih, enaknya habis lulus ngapain ya? Tuh tanyain kenapa ikut cewek. Ya jangan gitu lagi ya Allah, ntar interview dia itu. How Gua udah about your kebayang impression to interview ntar dia. cewek season 2 gitu? Ada remet gak nih sumpah? Lu udah bukan remedial lagi sih. Cuman lanjutkan. Kita kan percaya dengan second chance ya. Jadi Nih kemarin bahasa Inggris gue dipuji sama Pak Imam. Menurut Kak Maudi gimana? Berarti dia mengiyakan gitu ya? Kagak. Astagfirullah. Tobat ini. Ayo. Yuk bisa yuk. Ya bisa. Disuruh loh. Ayo Haikal, ayo bisa yuk. Perutku sumpah. Gak bisa nih gue mikir kayak gini-gini nih. Apa gini orang tinggal nanya doang, nanya. Sabar kita belajar. Dia Google beneran nih dia. Enggak angkat tangan. Ini Nah, apa? sebagai orang yang udah lulus, Mat, apa yang lu saranin untuk fresh graduate biasanya?
Ini kenapa di angle-nya tiba-tiba? Sabar. Nah, Orang selamat angle datang kiri, di angle seminar kanan, emang lulus angle wisuda. bawah. Kita akan mempelajari apa hal-hal Enggak. Tapi hostnya kayak langsung ditinggal gitu ya. Iya, habis itu Di gua ini. Nah. Parah. Hal yang pertama adalah harus tahu tujuannya kemana. Contohnya Tujuannya kemana. kemarin arahnya kemana? Pengen emang di ini konten kreator atau yang gimana? Enggak, pengennya berkarir. Di industri atau Karir di industri. Pengen punya pengalaman kerja juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, preparation untuk enggak lagi. preparation untuk goals selanjutnya lah, milestone selanjutnya. Tapi menurut lu berapa waktu minimal? Aduh, ini kayak interview sesuatu. Tapi pasti kayak gitu nggak sih kalau nanya? Eye contact, tunjukkan ekspresi. Kayak gue sebagai pembicara ya, kalau gue di seminar itu gue nggak merasa dihargai sih. Wah. Wah. Ayo, yuk nanyanya jangan performatif, harus nanya yang emang lu pengen tahu. Nah kan. Kalau formatif, nah oke. Nah menurut lu kan udah setahun nih. Lulus. Tadi apa? Gini nih nggak mendengarkan nih, emang nih udah nanya susah. Enggak tahu. Kan tadi harus tahu tujuannya apa. Terus Kak Maudi, ini gue panggil Kak berarti ya? Kan beda berapa bulan tuh? Tadi lu udah mod dan apa jadi kak pakai sekarang? Tadi udah modi. Butuh ini deh kayaknya help desk. Oke, helpdesk. Ayo ask the audience. Tuh topik tuh tipe cowok. Ya dia diam. Banyak cuma dari kemarin tuh kalau masih selalu ada yang tanya kayak pertama kali. Apa lu ngomong apa kau? Ngomong apa lu? Enggak, kalau misalnya kadang gua live awal-awal itu selalu ditanya kenal. Iya. Hilang suara lu. Lu ini gimmick ah. Ayo bukan nanya bener. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oh ya, Kayaknya ketutup deh. Nah, udah ada belum? Ketutupan mic-nya. Udah belum? Udah kelihatan belum? udah kedengeran. Enggak, tiap gua live tuh ini selalu ada yang tanya pasti kayak pertama kali ketemu gue di mana, jadi gue pertama kali ketemu dia tuh di ini, di Cilegon ya. Oh. Nah betul. Gue masuk habis ini ketawain pasti. Jadi what's your first impression itu? Jujur gue pas ketemu nggak dikasih tahu sih kalau misalnya ada lo juga. Jadi kayak oh ini yang ini ya. Ini yang apa? Yang dari cewek-cewek udah habis itu kenal terus ngobrol. Maksudnya pas ada plan tour itu gue bareng sama Maudi. Jadi ngobrol aja. Oke, sekarang what's your impression on Haikal Maudi? Karena orangnya baik, ramah, terus pintar. Udah. Oke, terus Maudi's point of view. Maksudnya dari Maudinya gimana? Ini kelewat. Kenapa dia muji diri dia sendiri tadi? Oh, sorry. First impression ke Maudi kan tadi ngomongnya. Oh, Ya udah jawab ya boleh. jawab apa first impressionnya? Bener kan? Iya, baik. Ya, apaan sih Andres? Baik, ramah, terus pintar. Terus Generik ya? Iya kan, cari aman. Kenapa cari aman? Ya,
sebaiknya seperti itu. Oke. Kalau yang lu lihat paling khas dari Kamaudi apa, Kal? Apa? Kalau yang lu lihat paling khas dari Kamaudi apa? Paling khas. Jujur pas gue pertama lihat ini sih, chipmunks pasti. Kacamatanya tuh, Oh, jadi kayak cipets gitu. oh iya juga. Iya kan? Oh, Berdialog buat menjawab pertanyaan. Iya kan? Nah, kita pernah mau Audiensi. Ya sekarang tanyain ke Maudinya gimana first impression lu ke I gitu dong. Anjir gue kayak di tutorialin. Gak ada harga diri banget gue malam ini ya. Nah, terus lu gimana, Mat? Gimana apanya? Coba didetailkan lagi pertanyaannya. First impression. First impression ke Andreas, ke siapa? Gue dong. Oke, jadi pertanyaan adalah bagaimana first impression ke Haikal ya. Pertama adalah awal-awal nggak tahu bakal ada Haikal dan lain-lain. Sama Pak Imam juga. Soalnya cuma di introduce, oh ya udah ada dosen ITB. Jadi kesannya tuh kayak formal banget gitu loh. Tahu-tahu pas ketemuan kocak banget, terus nyatu aja gitu environmentnya. Terus first impressionnya pertama ngira Haikal itu tuh lebih tua dari gue sebenarnya. Iya, Jadi tuh awal-awal sungkan banget. Awal-awal dibilangnya sungkan. kalau baru sidang, bukannya udah ini ya, udah angkatan tua, kayak dikira gue angkatan 19, angkatan 20 gitu. Ternyata dia ada beberapa Iya benar. dosen kayak, gue kira lu udah lulus kali. Iya, gue kira Haikal tuh orang yang udah jauh lah di atas umurnya dari gue. Emang gue Terus- kayak kelihatan tua banget ya? Nggak tahu ya, soalnya kan mungkin gue kan bawa ini kan, bawa salah satu anggota RG juga kan. Oh iya. Ya, terus ya kirain bawa manajer gitu, terus kirain Mas Imam juga bawa, dan itu lu, dan mungkin kayaknya ya udah arahnya ke sana. Tapi kita tuh baru lancar ngobrol pas ini ya, pas dinner ya, yang itu, yang bareng sama apa orang-orang sananya. Dinner yang mana? Yang sana, yang pas dinner itu. Dinner yang hari kedua. Hari pertama gak sih? Iya gak sih? Oh iya ya, hari pertama Iya, ya. hari pertama kan. Soalnya kan yang kedua, iya kan? Awal-awal tuh sebenarnya belum ngobrol, cuma kayak oh ya udah aja, kirain Haikal tuh sombong guys, pendiam. Pendiam bukan? Iya, sumpah ngeliat Haikal tuh pertama kali kayak pendiam, terus Iya, nggak Terus ya nggak berinteraksi, terus kalau diajak ngomong cuma iya enggak gitu. Nah, tapi pas sama lu ini kan nyambung kan? Yang pas udah Kenapa? Pas udah ngobrol kan nyambung kan? Iya nyambung. Seputar sana. Iya. Terus kok ada banyak banget ya? Apa? Bima, thanks Bima ya. Apa ini thanks Bima? Kak Iman, kenapa Kak Iman ngomong? Nah iya, beneran nyambung karena topiknya itu ya masih ya sama nggak sih? Kan bahas apa? Bahas itunya kan? Bahas lokasinya kan? Oke. Nah terus Ya. apa? Lu kosong bulan ini kapan? Rencananya? Kosongnya minggu depan. Soalnya akhir Ada kegiatan? kayaknya udah nggak di Indo. Oh, mau berkelana lagi? Dikira gue dapat contekan. Enggak. Enggak, emang malu aja tadi. Gitu. Terus yang apa? Yang acara FSRD tanggal 19 Oktober itu lu bisa datang? Kira-kira?
19 Oktober. So far sih masih bisa. Ya, 19 Oktober. Insya Allah bisa. Asalkan mudah transportasinya dan nggak sendiri Aman. dan nggak bingung. Aman. Soalnya Aman. nggak bisa naik. Soalnya saya bingung ya naik travel. Saya bingung naik. Ada tour guide. Enggak, soalnya gue baru nemu kafe di Bandung pas kemarin kan. Kemarin pas gue cari-cari ada kafe yang bagus. Lumayan enak di situ. Ah, nanti gue share dah. Oke. Bareng sama yang lain juga. Nggak tahu nih kalau Rafael Andreas kosong, tapi juga deh. Bingung masih di Korea soalnya. Kafe apa itu Kal? Apa? Nih, Kafe apa? jangan disebutin. Enggak, maksudnya nuansanya tempatnya kayak gimana? Homey sih. Nggak dominan yang kayak banyak tumbuhan, nggak juga yang kayak banyak barang-barang estetik. Jadi kayak campuran gitu. Enak sih. Enak. Nanti gue kirim linknya. Ada beberapa sih. Jadi kadang gue ke sana buat gawe. Aman ya, nanti gue share ya. Aman-aman. Oke. Ajarin mau di bahasa Bugis. Bahasa Bugis gimana? Bahasa Bugis tuh sebenarnya bahasa yang paling susah dipahami di Indonesia tuh bahasa Sunda, tau? Ya. Kenapa? Coba. Misalnya dari kata apa nih? Dari kata apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Opo kan? Opo. Kalau bahasa orang Padang, apo. Ya kan? Opo, apo. Bener nggak? Apo. Kalau bahasa apanya orang Bugis, aga. Jadi AGA. Orang Timur apa? Kalau orang Timur apa? A, ya kan? A. Nah, kalau orang Bandung, bahasa Sundanya apa? Naon. Kan gak nyambung. Jadi, ayolah, respect lah. Iya. Ini maksudnya lucu. Enggak, Oh, iya. Jadi kayak Lanjut, susah lanjut. gitu. Karena Ini tuh lucu atau fun fact nggak ada polanya. Jadi bahasa Bugis adalah salah satu bahasa yang paling susah. Betul. Oke, new insight. Bagus. Nih, misalnya. Lo Kamodi orang mana emang? Pasmi, base. Sukunya maksudnya. Jawab, Mot. Bahasa daerahnya. Aku Solo. Oh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sama-sama Solo dong. Bokap gua nih Jawa, Solo. Gue lagi. Oh. Tapi lu lahirnya di sana? Enggak, lahirnya di Jakarta. Di Jakarta. Udah kayak gue nggak bisa bahasa Jawa dengan fluent juga. Jadi ya karena Lu udah emang lama di dari Jakarta. dari SD emang udah di Jakarta atau pernah sempat sekolah di Solo? Madas. Sorry. Ini live ini ya? Gue yang nge-lag ya? Sorry. Oke. Sekolah di Jakarta dari kecil, dari TK sampai kuliah juga. Kuliah di Depok kebetulan, bukan di Jakarta. Oh. Oke lah. Oke lah. Enggak. Alah, Rafael. Ini pertanyaan sangat. Rafael tuh muncul pas ada ekspresinya doang. Itu maksudnya apa ya? Oke lah. Ya tinggal banget gitu ya? Enggak kayak gitu lah. Oke lah. Astaga.
Oke, tadi ya, ini komenan kayak mana lucu. Nah, tadi kan pas buat Andre. Oke, saya izin mau ke library dulu ya. Bye-bye. Bye bye Teti Bim. Bye-bye. Thank you. Emang lu kalau di Korea biasanya tidur jam berapa? Amat. Kalau di Korea, selama di Korea kemarin lu biasanya tidur jam berapa? Tidur paling ya jam 12 sih. Udah mentok banget. Untuk jam 12 waktu sana kan berarti. Hmm. Hmm. Soalnya nggak ada, ya harus menyiapkan energi ya. Tapi kalau jadwal kerja orang sana tuh biasanya berapa? Jam 9 sampai jam 6 lah kira-kira. Jam 9 sampai jam 6. Oh, berarti mirip-mirip lah ya? Kayak mirip-mirip sebenarnya mirip-mirip. Kan kurang Cuma lebih. ya udah. 8 sampai 5, 9 sampai 5. Nah, terus Iya, kalau di Korea tuh biasanya kan kalau di sini tuh rame ya. Tergantung daerah juga sih. Kalau di Bandung kan mungkin jam 11, jam 10 itu masih rame. Kadang juga jam 12 kalau ada acara-acara tertentu kan masih rame. Kalau di sana tuh gimana? Biasanya udah mulai sepi jam berapa? Sebenarnya Seoul itu termasuk negara yang mungkin bisa dibilang kayak pusatnya Korea gitu kan. Jadi harusnya rame setiap malam. Cuma kebetulan gue itu dapat daerah yang ya lumayan sepi, nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara sepi juga kali ya turis, terus tempat apa sih bahasanya? Belanja. Kok gue tiba-tiba nggak bisa bahasa Indonesia ya? Tempat belanja itu. Ya itu. Oh, kayak minimarket gitu ya? Apa ya bahasanya? Tempat pemberlanjaan. Kayak swalayan. Siapa ya? Kok gue lupa? Tempat pemberlanjaan. Jadi kayak minimarketnya maksudnya. Perbelanjaan. Astaga. Ya betul. Nah, terus kalau masalah penerangan gitu aman gak sih kalau di sana mah? Atau kadang terlalu gelap? Kadang ada beberapa yang gelap juga karena mungkin kan daerahnya ya macem-macem ya, beragam kayak di Jakarta aja. Ada yang gelap, ada yang terang. Ada yang gelap. Tapi kalau jalan pulang lu sendiri tuh aman gak? Maksudnya dari kantor mungkin sampai ke penginapan? Sejauh ini sih alhamdulillah kalau saya masih di sini aman ya. Masih utuh badannya. Jangan dong. Enggak selama di jangan dong. Serem ya? Aman. Berarti kalau kayak gitu kan pasti sepi ya? Ada hal-hal yang lu pernah alamin aneh nggak? Atau maksudnya ada yang pernah lu denger nggak? Pernah denger, mungkin kalau di Korea kan ada yang sekte-sekte gitu ya. Ya, ada yang suka ngajakin sekte, terus ada macam-macam orang. Ya. Oh. Terus Ada juga yang pernah dengar sendiri kayak gitu? iya. Sendiri. Kadang tuh katanya ada orang yang ngajakin sekte awal-awal tuh ramah gitu kan. Ini tuh by the way informasinya aku dapat dari salah satu orang di sana juga. Ya, bukan aku belum pernah ngalamin gitu. Iya, jadi kayak hati-hati aja katanya kalau ada yang ngajakin sekte awal-awal dia emang ngajaknya kayak foreigner gitu. Foreigner abis itu ramah, terus lama-kelamaan pas udah lumayan akrab jadi ini diajak sekte gitu. Nah iya, Neria pernah sedikit cerita diajak sekte. Nah bener kan? Tapi tuh sekte kayak gitu maksudnya diajak langsung atau lu ini dong ikut komunitas gue atau kayak kadang pernah gue denger juga tuh yang ini yang kayak lu pernah ini nggak? Pernah lihat itunya Mongol nggak? Apa? Yang itunya Kak Mongol. Tahu nggak sih yang Mongol yang satanisme gitu? Jadi kayak dia salamin terus diambil darahnya gitu-gitu. Nggak tahu nggak. Oh. Ini yang lain gimana ya? Ya nggak apa-apa. Ya udah ngobrol berdua aja. Emang gitu. Mic lu ini. Oh ya? Nah ya. Enggak sih gua. Udah kedengeran belum? Udah man. Tapi di Indo gimana? Di Indo sumpah lu di Indo atau Korea? Apa?
Mic lu kayaknya ketutupan tangan lu deh. Sorry. Nah, kalau lu kan udah cukup lama ya. Udah berapa minggu di Korea kemarin? Sama. Nah, Mm-mm. jawab jujur juga. Prefer Indo atau Korea? Dari Untuk segi apa juga nih? dari segi kenyamanan. Kalau kualitas hidup Korea. Kualitas hidup Korea. Terus, Mm. nah biasanya kan kualitas hidup apanya tuh? Apakah dari cuaca? Kan biasanya enak. Cuaca di sana kan adem atau yang kemarin kan lu summer ya datang. Mm-mm. Itu gimana? Lebih panas mana? Sama Indo. Lebih panas, sejujurnya guys, lebih panas Korea sih. Oh ya? Lagi Tapi yang di itunya berapa derajat yang di handphone lo? kurang lebih ya 38 mungkin ya. Atau ya 34. Ya mungkin sekitar segituan. Soalnya panas banget guys. Emang lagi juga lebih panas dari Indo. Panas banget. Tapi kalau pas musim dingin itu berapa derajat? Lalu kemarin? Musim dingin kapan nih? Gue belum. Oh ya, next lah. Enak sih. Gue juga lihat Korea kan berkembang banget tuh. Nah, Oh lu lihat di mana bang? apanya? Enggak, kan berita-berita atau laporan-laporan kayak itu kan itunya ya. Kalau di Indo, lu udah pernah kemana aja? Pulau mana aja? Pulau ya? Nah. Banyak sih. Bali pernah, Lombok pernah, Jawa, Semarang, Surabaya dan lain-lain, Malang udah, terus Aceh udah, Palembang udah juga. Terus mana lagi ya? Banyak sih pulau-pulau di Indo kan banyak ya. Jadi belum semuanya, belum ke checklist. Kalau Kalimantan. Kalimantan belum. Nah iya yang belum tuh Kalimantan, Sulawesi, Papua juga belum. Kalimantan lu pengen kemana kalau misalnya boleh milih? Kalimantan ya. Macem-macem sih. Tapi gue tuh suka tempat yang emang wisata alamnya gitu, yang kayak gunung, terus pantai, Pantai. Tapi gitu. gunung atau pantai? Lo dulu deh, dari tadi kan lo yang nanya. Enggak. Kalau lu kan gunung, lu pantai kan? Enggak juga, Enggak, karena tergantung. lu belum pernah naik gunung kan? Lu belum pernah naik gunung? Hah? Bukannya lu belum pernah naik gunung? Belum. Wow. Terus kenapa milih dua-duanya? Ya kan ini kayak gunung-gunung yang kecil gitu loh. Bukit lah namanya. Gunung kecil maksudnya apa? Yang kecil-kecil. Maksudnya kayak, iya yang kayak, bukannya kayak puncak Kayak curug. gitu. Kayak curug. Hah? Iya. Nah, Ya mungkin kayak gitu lah. lu pernah ke curug emang? Pernah. Di apa? Di mananya? Misalnya di air mancurnya. Curug macem-macem sih, ada di Sentul, di Bogor. Gue lupa nama curugnya tuh apa. Tapi iya di Bogor sih. Aduh gue lupa deh namanya apa. Itu tahun berapa ya gue kesana? 2021? Udah lama ya? Iya gue udah jarang banget. Ini main-main apa kayak naik gunung gitu-gitu. Gue juga sumpah pertama kali naik itu kemarin. Apaan? Apanya? Enggak. Ya ini seumuran. Ya kurang lebih sama lah ya umurnya. Nah enggak jomplang kok. Gue kan Orang umur kita juga sama. sama dua. Nah ya lanjut tadi ya. Gue tuh ya sama sih. Gue pertama kali naik gunung tuh yang kemarin pas sama anak-anak. Nah, anak-anak ya Rafael, Andreas, Kai, Iwan, Gavin, itu lagi, Ron, Arifin, itu ke Gunung Gede kemarin.
Tapi ya kalau naik gunung tuh apalagi pemula itu sangat disarankan latihan fisik gitu terlebih dahulu. Jadi biar nggak ngos-ngosan. Kan Fisik kan itu apa? fisik ya Fisik lari. fisik bisa lari atau enggak minimal deh squat, itu latihan squat itu ngebantu banget sih. Nah kemarin tuh gua enggak, jadi pas udah naik tuh udah kerasa regangannya. Jadi kayak kalau dipencet tuh kan ototnya udah sakit. Terus juga karena pertama kali naik gunung banget tuh, dan kalau gunung gede kan kalau di Indo ya itu termasuk gunung yang tingkat kerumitannya itu sedang sih. Jadi kayak karena sudah terbiasa yang juga oke ya susah. Oh gitu. Gue belum pernah naik gunung, jadi gue nggak tahu apa preparationnya. Sebenarnya naik gunung tuh udah jadi bucket list gue dari waktu kecil, cuma nggak tahu ya, kayak belum berani, belum persiapan. Dan kalau kata orang kan naik gunung tuh kayak udah masuk ke dunia lain gitu nggak sih? Betul. Maksudnya kayak apa yang terjadi di gunung ya udah terjadilah, nggak tahu kedepannya bakal gimana. Jadi ya Nah, bukannya lu kemarin mau naik gunung? iya pengen, cuma kan belum. Kan gue bilang kan tadi gue pengen naik gunung, cuma belum tahu kapan. Gunung apa aja? Korea. Korea ada juga. Ya mungkin bisa jadi kalau nanti winter ada naik gunung bisa juga, karena kan cuaca lebih mendukung. Ya sih. Terus juga mungkin lebih, bukannya di Korea itu kadang lebih jalannya lebih mulus ya? Apa? Sejujurnya banget kalau trek gunungnya sendiri gue Ya. nggak tahu, karena belum ke daerah yang gunung-gunung gitu. Gue tuh baru main ini sebenarnya kayak perkotaan, terus desa, kabupaten gitu, belum yang kayak gunung banget. Emang harusnya sebagai pemula nih, kemana dulu sih gunung? Kemana dulu? Gunung Gede. Sama kayak gua kemarin. Kenapa gunung gede? Karena deket sama Jakarta. Kan lu deket ke Bogor nih kan? Heeh. Kalau misalnya yang ya, paling aman emang Bogor sih. Tapi kalau mau ke Gunung Gede harus latihan sih. Apa yang lembah loh? Di mana ya? Itu apa ini lembah loh? Lembah lo ya? Oh. Ini kita ngajakinnya beda guys, bukan di live. Ya nggak mau? Mau ngajakin bukan di live. Beda. Jadi bukan konsumsi publik. Jadi kalau ngajakin bukan konsumsi publik. Andong, oh iya gue pernah dengar Gunung Andong. Papandanya itu dekat dari sini ya, dekat dari Bandung ya? Apa? Kalau Gunung Andong tuh, gue baru dengar sih. Katanya dekat sini, dekat Bandung. Nah, kalau di Gue belum tahu deh. Mungkin ya. balik gue pernah lihat foto lu yang ini. Gue pernah lihat foto lu yang di Nusa Penida, ya kan? Oh, itu kayak gue nge-share udah lama banget deh, Kal. Udah. Tapi kan gue bilang ke lu kayak, lah gue kan pernah juga ke sana. Itu kan di Kelingking Beach kan? Iya, heeh. Masalahnya kan lu pakai baju kemeja putih juga kan? Lengan panjang atau Iya. juga sama pas ke sana juga pakai kemeja putih lengan panjang. Sorry. Oke. Apa tadi? Gak kedengeran, Pas ke gua pause. kesana, iya, gua sana juga sama, baju yang gue pakai juga baju kemeja putih. Itu yang sama kayak gue kasih tau lu. Terus kalau ke Lombok lu kemana aja? Kemana? Lombok katanya ini enak tau, sambal dabu-dabu apa ya, atau masakan ikannya ya? Iya, itu gue pernah denger juga tuh. Kalau pas Sama ini juga sih. bawa kemarin tuh, Sate. Aduh, gue lupa namanya apa. tahu gue kayak sate taliwang, ya nggak? Iya, tapi ada lagi, Kal.
Sate rembiga. Hah? Sate apa? Nggak, coba gue. Sate rembiga itu enak banget dari Lombok, itu sate khas Lombok sih. Sate. Tuh kan, orang-orang tuh pada tahu sate rembiga. Ini apa, ayam atau daging sapi? Atau ini kayak bumbu? Daging sapi tapi kayak bumbunya itu mirip banget bumbu taliwang. Jadi bukan kayak sate, bukan kayak sate taichan, bukan sate kacang, bukan sate kecap gitu, tapi ya kalau bumbu taliwang asli itu menurut gua sih, kalau bagi gua tuh pedes. Bagi gua pedes. Tergantung juga ya gimana rasanya. Kalau bagi gua sih pedes ya. Terus pedesnya juga itu ya after taste-nya kencang. Jadi kayak setelah dimakan beberapa detik setelahnya baru kerasa. taliwang ayam gak sih? Apa? Ini ada yang komen taliwang ayam gak sih? Ini sambal dabu-dabu, sorry. Oh, belum. Kayaknya gue pernah makan tapi gue lupa soalnya Ada sayur. sebentar doang. Yang ada sayurnya gitu, sambal dabu-dabu. Lu coba deh. Tapi lu pemakan Emang suka sambal? apa? Lu suka pedes kan? Nah ini sambal dabu-dabu kayaknya. Mana? Ini. Ini tuh walaupun dilihatnya kayak nggak pedes, tapi pas dimakan tuh pedes. Kalau bagi gue ya, yang maksudnya suka makan pedes itu udah cukup pedes. Nah kalau di kan masakan Korea tuh apa ya? Asin juga kan? Lo sering masak nggak atau beli di luar? Beli. Soalnya kan baru juga kan, jadi ya belum coba masak-masak. Karena masih adaptasi juga, belum tahu belinya di mana. Jadi to be safe sekarang beli. Kenapa tuh emang? Ya udah tahu jawabannya udah tahu. Ini kita buat apa biar yang orang tadi kan. Terus lo di sana sering makan ramen gak sih? Kan di sana juga terkenal ramen ya. Ramen. Ramen ada sih ramen. Cuma sebenarnya di Korea tuh banyak banget yang harus diekspor, kayak ayamnya, ramen mie-nya, terus banyak banget sih, kayak ada macem-macem dan rasanya tuh beda-beda juga. Ada yang mungkin pedes, tapi pedesnya itu kalau kalian tahu kan pedes tuh beragam ya, ada yang pedes bumbu, ada yang pedes saus, nah itu beragam juga. Terus Tapi yang paling gue suka tuh kayak yang pedesnya lebih ke bumbu sih, bukan pedes saus. Bukan yang kayak saus kental gitu. Gue kurang suka. jadi kayak natural kan, native gitu pedesnya, berasal dari biji cabe. Lo suka cabe kan tapi bukan yang saus yang terlalu pedes. Lo kenapa sih? Iya. Emang lu suka ini kan, suka pedes? Suka. Ya. Emang lu pernah makan makanan Korea? Itu yang Indomie yang lu kasih tahu, yang bungkusnya warna biru. Ah, itu lu beneran makan? Beneran? Yang lu bilang kan lu suka banget kan katanya. Gue coba. Enak sih. Mana? Apa namanya? Indomie warna. Ini bukan. Itu Indomie Korea. Jadi tuh sebenarnya ini for konteks, emang gue tuh dikirimin gitu kan. Ini nih cobain gitu kan. Awal-awal gue ngerasa gue tuh coba makan Indomie tuh yang rasanya tuh iya. Enak. Gue tuh cuma makan yang ini doang, yang apa? Yang biasa banget, yang kayak yang bungkusnya kuning, bungkusnya hijau, terus yang goreng. Itu biasa banget. Terus tiba-tiba pas dikirimin itu enak banget, menurut gue rasanya unik. Dua. Tapi yang paling kan ada beberapa banyak varian sih di sini. Dan yang gue coba setiap kali gue beli yang itu warna biru, karena itu doang yang lebih bilang enak. Gak tahu ya. Gue belum coba yang lain. Yang warna pink, warna orange nih, lu pernah coba emang? Yang orange pernah. Enak gak itu? Ini cheese ya? Ini yang Kayaknya gue yang pedes deh. Yang merah sih, bukan yang orange. yang merah. Gue ada pilihan merah. Yang curry chicken. Ini yang keros. Kerosnya apa sih?
Sejujurnya banyak makanan lucu-lucu yang gue makan dan gue ntar lah Dimsum dari gue Korea nggak sih? Dimsum oh Jepang. emang iya ya Nggak tahu. dimsum memang dari Korea Asbun, coba kita cari. Dimsum dari mana? nggak tahu lah banyak sih makanan rekomendasi Malu banget Tiongkok. tuh kan Asal dari dinasti Song di abad ke-10. Oh. macam-macam semua Informatif sih, informatif. Biasanya paling enak tuh udang, dimsum hakau udang. Oke, Mas, kalau gue Korea, gue harus kemana? Satu aja dah. Beneran ke Korea. emang lu makan di Korea Ya. Kalau gue beneran ke Korea, kita ini saksi berapa orang nih yang nonton Haikal bakal ke Korea nggak ya 1,6. ya 1,6 ribu yang nonton Haikal bakal ke Korea guys gile Serius. Gue harus kemana? Harus ke kota mana? Nggak usah bahasa sangat dulu. Kemana tuh? Bentar, gue pertama dulu identifikasi. Lu sukanya ke tempat yang turis atau tempat yang sepi? Coba yang Ya, lama ya. coba yang sepi dulu. Yang apa? Yang sepi. Kalau tempat yang sepi berarti bukan ke Seoul, tapi ke daerah-daerah yang mungkin kayak kabupaten Korea gitu. Kalau dan Bukan kabupaten juga sih, lebih kayak ke daerah-daerah yang agak jauh dari Seoul, agak ujung gitu, bukan Seoul. Nah, Kan Korea kan luas kan? Ini kok lu Korea Selatan kan? sementara gue cuma tahu Pyongyang doang. Ya Taichung, itu cara gimana sih? Taichung. Taichung. Gak tahu. Kalau Yara tuh apa sih? Yara tuh artinya apa? Iya, gue mau buka. Yara tuh kayak mantap gitu. Nah, gue tuh pas lagi di sana itu kan lagi ngetren kan TikTok Yara itu. Terus gue nanya, emang Yara artinya apa sih gitu? Sebenarnya nggak ada arti yang pas banget. Ada arti Korea, artinya ini gitu. Itu kayak slang aja. Mungkin artinya lebih ke mantep banget gitu. Oke, di Gitu sini. ya kalau kata mereka. Kalau di Indo tuh apa ya? Gokil, nice. Ya atau enggak kayak gacor gitu. Oh, Bisa kayak gitu. Jadi dia tuh nggak ada arti yang bener-bener ya ada meaning gitu enggak. Dia kayak slang aja dan itu kayaknya dari TikTok juga deh yang tren-tren yang buat itu. iya dari TikTok memang terkenalnya. Cuma gua kira kayak di Korea tuh emang sering pakai istilah kayak gitu. Kayak sebelumnya kan yang apa? Popo Siroy itu kan emang dari ini Korea juga kan, tapi diplesetin aja. Iya. Banyak sih itu satu. Terus mungkin coba ke Busan atau ke Gwangju juga. Tapi sebenarnya gue di sana tuh emang nggak terlalu eksplor sih. Cuma kayaknya tuh bagus kalau buat tempat-tempat yang sepi. Terus kalau mau ke tempat yang drakor itu di Suwon. Kalau lu suka drakor, kalau gue kan suka. Nggak tahu, gue cuma nonton drakor apa doang. Gimana? Itu. Terus kalau tempat industrial mungkin ya kalau pengen tahu pabrik lain dan lain-lain itu di Guro. Terpusat. Maksudnya industrinya tuh kawasan Beda. tapi terpusat. Nggak terpusat juga sih kayak mencar-mencar gitu. Bentar. Tapi maksudnya nggak yang satu pabrik satu kota, enggak kan? Tapi Enggak. gabung lah. Kalau itu tempat yang sepi, kalau tempat yang rame, of course si Seoul-nya sih banyak kayak Myeongdong, Hongdae. Ini gue catat. Terus makanan yang paling enak ini menghargai kan. Makanan yang paling enak itu di kota mana? Kalau makanan gue tuh kemarin di emang yang tempat ininya sih, turisnya sih di Myeongdong-nya sih. Gimana? Myeongdong. Hafalnya gimana? Myeongdong. Kayak Myeong MYENG ya itu. Terus makanan yang enak beda. Hongdae.
eh apa? Kota yang paling segar. Kota kota yang paling segar udaranya. Ini kan Bogor Paling misalnya. Atau peak kayak peaknya Korea tuh apa namanya? Lu anak, pikirnya Korea. lu anak peak kan? Dia tahu Apaan? ya, Gue anak PIM. Gue ya, anak ya, PIM. Blok M. tahu. Tapi kalau lu tak kunjungin Blok M sama PIM, lu ke peak kan? Iya waktu itu. Tapi kan nggak sesering PIM. PIM tuh lebih sering. Dan Blok M. Dan Blok M. Ini gimana? Blok M. Myeongdong sih sebenarnya Myeongdong Hongdae itu udah kayak terpusat aja gitu. Hongdae. Terus ya, ini catat ya guys, Haikal bener-bener mau ke Korea nanti. Hongdae ke... Kalau dia bohong, Ya. emang om tidak bisa dipercaya guys. Tapi kan insya Allah. Ya Allah. Kayak gue tuh sekali tahu komen-komen di TikTok yang kayak siapa ya? Dean apa ya? Dean COC. Pokoknya emang omongan cowok tidak bisa dipercaya. Dia yang gitu. Iya, terus kayak pokoknya Dean tuh kalau nggak salah ngomong ya ini sekelibat aja di FYP gue dan koreksi kalau gue salah. Jadi tuh dia kayak bilang physical test tuh love language-nya tuh paling terakhir. Terus tiba-tiba ada klip di mana dia foto sama Dia 0% ya? iya 0% apa ya? Lupa. Enggak ini ya Dian. Terus. Terus tiba-tiba langsung ada klip yang ini yang foto bareng cewek-cewek itu loh, yang apa sih? Yang mana? Yang berdua itu. Yang sama fans juga. Apa ya namanya gue lupa deh. Yang di pas final chapter ya? Iya nggak sih? Iya. Iya, itu yang apa? Platinum kalau nggak salah yang dapat ya gitu. Nah, iya yang foto one on one. Iya betul. Yang platinum nggak sih? Tiketnya platinum. Dean, sebelumnya sebenarnya kita belum kenalan tapi hai Dean. Kalau Dikenalin. kita omongin. Kan 21 juga, Mbak. Seangkatan sama. Oh gitu. Aktuaria dia. FMIPA. Tapi dia udah sidang. Kurang tahu, tapi harusnya bentar lagi sih. Bentar lagi, karena yudisium juga kan bentar lagi juga, semingguan lebih lah. Jadi harusnya udah. Kalau mau besok ya, wisudanya Oktober. Katanya 2 minggu lagi katanya, nggak tahu deh. Gitu. Memang Apa rasanya kau setelah lulus? Oh ini udah lulus, iya sih ini udah lulus ya. Ya, it's just a point. Sebenarnya bukan yang dibilang nggak bahagia juga enggak, dibilang bahagia banget juga enggak. Jadi kayak ibaratnya milestone terbuka aja sih, unlock. Terus ya ini yang sesungguhnya. Terus tadi ya, lu kan ngata-ngatain Dean tadi love language-nya 0%. Emang love language lu apa? Secara kasar. Umumnya. Aduh, Gua dulu deh. Kalau gua tuh ibaratnya paling tinggi di antara 4 yang lain, walaupun memang nggak terlalu mendominasi. Yang pertama itu quality time kalau gua. Pas gua tes ya, dan 2 kali itu hasilnya sama. Quality time kalau gua di web sih. Nggak tahu ya kalau itu, karena gua nggak pernah tarot ya. Kalau baca tarot itu kan gua nggak tahu. Emang ada ya tarot kayak gituan? Oke. Ini memang sering terjadi kok. oke. Apa tadi quality time habis itu? Itu yang paling mendominasi di antara 4 yang lain. Oh, Kalau apa? Atau ini restricted? Tidak. tidak untuk konsumsi publik. Oke. Gue ini aja deh di Lu ini. PC di gua. Oh, Gue nggak mau. iyalah nggak bakal gue baca lah.
Tas dulu. Tas. Tapi lu percaya tarot gak? Pertanyaan apa ini? Tarot kan ini ya. Itu tarot itu siapa sih? Jadi kayak orang peramal gitu kan, buka kartu, terus saya ambil gitu ya, kayak gitu. Tarot. Coba kita tarik. Ya. Apa? Ini jadi banyak yang ini nih kayaknya kepo love language. Gue jawab ya. Quality money, physical attack, Physical. sama Udah. quality money. Jangan disambung. Oh, Apa tadi pertanyaannya lupa? tarot. Jadi tarot tuh Tarot. Sebenarnya banyak konspirasi tau guys. Akhir-akhir ini ada konspirasi tentang tarot dan lain-lain. Cuma gue nggak berani kalau ngomong di live. takut ada ini salah teori. yang sering dipakai peramal kan, ada simbol apa lah. Cuma ini kayak buat seru-seruan aja ya guys, bukan yang kayak ayo tarot gitu, enggak. Jadi nggak boleh. Di skip aja, ya nggak boleh. Tidak boleh percaya hal seperti itu guys. Betul. Ini kayak cuma aku tuh bingung gitu kan, guys. Jadi kenapa sih bisa ada tarot di dunia ini gitu? Asal mulai dari mana? Terus ada juga teori-teori konspirasi. Jadi aku baca-baca gitu kan. Iya, tarot tuh musyrik guys. Betul. Tapi sebagai ini Gen Z kan rasa penasarannya tinggi, bener nggak? Pasti kepo kan? Pasti kepo. Ini apa sih? Tarotnya apa sih yang sering-sering apa kayak nggak boleh, makanya di searching. Tapi ya kita sebagai umat Muslim, iman percaya kepada qada dan qadar. Bener nggak? Ya. Oh. Gitu, guys. Tuh kan pada nanya quality money apa? Quality money. Jangan gak usah disambung. Ya emang kayak. Mudi masih suka matcha nggak suka? Tapi kok, tapi lu lebih suka matcha kan dibanding kopi? Iya. Guys, gua tahu, makanya kalau gua nanya kan aneh kedengerannya. Karena waktu di Cilegon gue juga pesannya matcha. Poin kan. Emang iya ya? Gue lupa sih mereknya apa. Poin. Ini gak boleh sebut merek lagi ya? Gue pesannya itu pesan butterscotch lu mana? Kalau yang temennya mau disuka lagi, nggak tahu apa lupa. Gue ingat yang udah matcha. Ya. Terus si Maudi ini guys pas mau masuk itu kan dia nggak bisa buka kunci kamar. Terus kan gue udah dalam ya. Jujur itu gue lagi apa ya? Ada zoom kuliah. Udah malam-malam jam 10. Ini habis dinner. Karena kan dinernya itu dari kurang lebih dari jam 7:30 sampai selesai. Karena kan ngobrol sama yang juga. Nah terus jam 10 kok ada yang ngetok-ngetok. Berdua tuh sama tuh. Kal. Tolong dong. Nggak bisa nih. Nggak bisa bukain kamar, nggak bisa. Nah terus pas gue coba, dia kan gue suruh kan si Maudi ini coba lagi. Ayo coba. Terus kan masih nggak bisa. Terus gue bilang, coba bilang bismillah. Nah pas gue coba terus bilang bismillah, akhirnya kebuka. Emang nih nggak boleh kayak gitu, harus ngomong bismillah dulu baru mulai sesuatu. Karena emang gak tahu kenapa itu pintunya nggak bisa dibuka guys. Udah ada kartu di depan lain. Terus ya udah ada Haikal minta tolong. Haikal. Di itu diketok-ketok tuh, sorry kal, boleh bantuin nggak? Pakai celana pendek gitu ya. Ya gimana lagi? Terus sekarang abis itu gue ketawain tuh pas sampai kamar. Tapi kan gue nggak liatin kan kalau gue ketawain. Sampai kamar gue ketawain. Ya orang demi bisa tidur karena udah nggak ada orang juga, ya udah. Tapi jujur ya, hari kedua itu gue salah kostum sumpah. Kenapa? Gue bawa batik kan gak nyambung. Harusnya kan kayak baju kemeja aja kan. Lo kan tidur kemeja kan.
Gue juga pakai celana putih. Soalnya tuh gue bawanya celana bahan kan. Nah, ternyata tuh nggak boleh. Harus yang kayak bahan jeans gitu. Jeans, Ya ya, udah, jeans warna biru kan? Harus jeans warna biru kan? iya. Itu masih mending. Gue udah disuruh lah ke meja, gue bawa batik. Disuruh pakai celana jeans, gue bawa apa? Celana kain warna hitam. Emang aduh, berantem. Untungnya nggak. Untungnya gue nggak dimarahin. Plus, lu tau nggak apa? Lu tau nggak sih yang kacamata gue ketinggalan, kehilangan gitu? Kacamata. Ya, kan dikasih kacamata kan? Kacamata safety. Oh iya kacamata safety. Itu gue kehilangan. Itu gue hilang tau. Hilangnya itu di mana ya? Pokoknya di tempat inilah. Kan tempat registrasi supervisor. Resepsionis kan di depan tuh. Tempat nginamnya kan di belakang. Nah gue kacamata safety glass gue itu bilangnya di belakang. Oh. Kan pas kita breakfast sarapan itu kan di resepsionis kan di depan kan. Nah, ya habis itu gue bilang, Kak ini kacamatanya ketinggalan. Terus udah pas kita balik dari acaranya ya, gue cari lagi tuh, tapi nggak ketemu sampai pas mau pulang. Itu kan Gue aja perlengkapannya aja copot pasang sih. Kadang pakai ini, kadang pakai itu yang dikasih aja. tapi kan yang dikasih cuma helm sama safety glass nggak sih di situ? Iya. Ya tuh. Untuk gue nggak isi. Mati lah kalau nggak enak juga sih sebenarnya. Tapi ketinggalan sih ini bukan yang bercecer. Karena kan itu lepas kan gue ikut di tas kan, itu lepas talinya. Gue nggak sadar. Pas mau berangkat gimana ya? Gue mah apa yang ada, siapa yang punya siapa gue pakai aja. Sama sih. Asalkan tetap safety dan sesuai protokol. Terus untung gue bawa kacamata sih yang kacamata yang gue bisa pakai kan. Jadi yang warna hitam itu sama kayak punya lo lah. Jadi pas Yang mana? iya, yang mana ya? Di tas kayaknya. Gue belum keluarin. Oh, yang biasa itu, Ya, yang gue. Ya yang hitam. Ya makanya. Ya, tapi kan lu nggak punya minus kan? Enggak, untungnya sih enggak sih. Cuma cuma UV sih itu yang sinar. Jadi kayak enggak pengaruh banget. Ya bersyukur deh nggak punya minus. Semua orang pasti kayak kamu di minus berapa? Tunggu ya guys. Bah, semoga Sabar. ya doain mau di guys. Berarti lasik ya kalau gitu. Harus lasik ya. Iya, gue pengen banget sih lasik. Secepatnya. Tapi kan banyak kegiatan ya. Kalau lasik tuh pasti di stop. Kan harus ya. Nah, nunggu waktu yang tepat sebenarnya nggak tahu kapan. Gue udah tahu. Sebulan 2 bulan nggak sih? Ya optimal ya, nggak tahu ya. Atau 3 minggu tergantung di mana juga sih ya. Ya nggak sih? Tergantung lu operasi di mana juga. Ya betul. Di Jakarta ada sih yang bagus kayak Jakarta Eye Center gitu. Tapi nggak tahu sih mau nyari testimoni. Terus kan kalau lasik itu per mata kan hitungannya, bukan yang udah per mata. Mata kanan atau mata Dan kiri. dia juga harus dicek juga minusnya apakah bisa atau enggak. Pokoknya dicek dulu deh. Oh ya? Sampai benar-benar boleh lasik atau enggak. Oh berarti Gitu. minimalnya berapa? Minimal. Kalau misalnya minimal itu berapa? Minimal. Aduh gue lupa deh. Kita cari ya. Gue takut salah informasi. Oke, kita cari. Biar nggak Coba cariin informasi buat gue Kal. Kasih petunjuk. Gila sih itu. Oke. Nah iya tuh. Eye Center Jakarta bagus. Oh, ya? Ini jangan-jangan yang teman-teman pernah juga. Mungkin iya yang gue lihat dari track recordnya sih pasti. Rentang umum yang dibesar. Kuku minusnya dari 6. Soalnya guys, aku tuh dulu emang gak minus kan waktu SD. Cuma tuh kayaknya gara-gara habit sih. Habit aku jelek dulu. Apa habitnya? Biar nggak dicontoh.
Dia tuh kayak kalau baca buku dimatiin terus lampunya, kayak gelap-gelapan gitu. Saya kan biasanya kalau anak SD kan jam 7 tuh sudah tidur kan. Nah, aku tuh belum. Jadi jadi tuh suka baca buku sebelum tidur. Itu ini lagi di buku-buku ini, buku-buku cerita. Oh, buku cerita apaan? Cerita. Ya, yang banyak. Yang kayak komik gitu. Cerita nabi-nabi. Gue suka banget. Ada nggak yang Apa? punya buku Y? Y sama KKPK. Apa? Y. Buku Y. Hah, itu kayaknya buku ini deh. Udah ada Jangan. dari pas lu. Udah. Iya. Ketinggalan ya, pindrang ya. Gak ada tuh gue ngeliat kayak gini pas kecil. Itu buku di perpus SD gua. Terus gue beli juga di toko buku. Ini Pak, apakah emang gue yang nggak tahu atau emang nggak sampai pindrang kayak gini-gini ya? Jadi itu isinya adalah kayak tentang ilmu pengetahuan gitu sih. Kayak kenapa tentang kayak serangga atau apa. Macem-macem topiknya. Terus kalau buku fiksi paling KKPK. Jujur waktu COC awal-awal, gue tuh sering banget mention KKPK di channel WA, di apa. Karena gue udah punya tebel banget, banyak banget koleksinya. Banyak banget, sumpah. KPK tuh gue masih penerang. Nah ini sering gue lihat. Kayak gini. Why? Tapi kayak Y tadi tuh, udah sebelum. Nggak tahu ya apa ini di center baru atau enggak. Y series jadul coba ya. Ketinggalan pindrang. Ya mungkin nanti kan lu udah lulus nih Kal sebagai mahasiswa ITB yang skripsinya itu nilainya A dan udah punya dan udah ditawarin kerja sejak dari semester 5. Berarti lu punya tanggung jawab nih untuk daerah lu sendiri, gimana sih cara ngembanginnya? Tolonglah. Nah, tolonglah. Tolonglah. Ya nanti pasti ya ada harapan bahwa bisa berdampak baik lah, bisa memberikan kontribusi. Yuk warga Pinrang dukung Haikal. Pasti kan. Perusahaan mana Kal? Ya perusahaan mana tuh? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Ditunggu aja ya, ditunggu aja reveal-nya. Itu apalah, ada-ada aja tuh. Iya, yang penting kan kerja ada dapat pengalaman. Kayak mau caleg katanya. Buset lu kalau nyalek bisa sih Mat. 100 Siapa gua? lu 170-an ribu kan? Menang gitu. Apaan follower? Iya. Kalau followers lu 16 lu semua bisa itu. Follower yang dukung nanti Moody's cabang. Mau di siapa apa kan banyak. Ya, tergantung nyalon gimana. Kan gua ketua Moody's ini, Pasming, anjay. Daerah-daerah Jabodetabek. Ketua pelaksana. Dewan Dia mencalonkan diri guys menjadi ketua jadi Moody's. Dewan Pembina Moody's. Wilayah 1 Jabodetabek. Tapi belum ada pemimpinnya. Kita bentuk formasi. Kayak gue ngeklaim sendiri. Tuh, Haikal soft spoken, act of Apa? Ngepost lagi dia. Oke, pasti dia gini nanti. Nah kan. Oke. Pria matang FTTM ITB cum laude udah dapat kerja dari semester 5. Ya lah, siapa yang bilang? Ayo tolonglah, gak usah kayak gitu. Gila, keren banget ya guys ya. Malu sendiri gue, sumpah malu sendiri. Sumpah. Gue semester 5 masih lomba. Kayak masih jadi ini coy. Udah lah, itu lebih keren lomba lah, lebih keren lomba. Ya udah dapet kerja lah, lebih secure. Lomba buat pengalaman untuk dapet kerja. Itu kan apa? Mengikut banyak hal kalau ikut lomba, nambah pengalaman.
lebih keren itu lah. Kalau mau di cabang Sulsel banyak sih, tapi gue ketua pertama juga di situ. Tapi nggak ada wakil. Kalau yang Jabodetabek ada wakilnya, tapi belum ada pemilihan. Banyak lah ya. Nah, ini emang Modi biasanya kadang begadang, ya nggak Mo? Jadi nggak apa-apa. Nanti dikira ini. Karena kemarin juga gue tidurnya jam 2 sih, jam 2 lewat. Ya karena kan lu menyiapkan sidang. Terus katanya overthinking, jadi nggak bisa tidur. Terus abis sidang tidur. Betapa serunya sidang di ITB ya guys. Dia nggak tahu aja semua. Betapa serunya sidang di ITB. Karena abis sidang bisa langsung tidur. Mari kita baca komen. Coblos nomor 1. Teman-teman di sini ada yang ini nggak? Ada yang mau nyalonin jadi wakil ketua umum Mudis nggak? Siapa tahu. Misalnya ada. Boleh tuh nanti. Emang kalau lu pose tuh biasanya kayak gimana kayak ini? Apa ya? Nggak sih lu. Nggak tahu sih. Kan beda-beda sih, nggak ada yang gede kayak biasanya mau apa, menghadap kemana juga beragam. Iya kan? Maksudnya gini aja. Kan lu biasanya apa tadi di komen nih? Bentar. Gue baca dulu. Kadang kiri. Kalau yang lu pakai jeans, bukan yang kayak ini lu, apalah benerin rambut gitu, gini. Apa ya? Sumpah lu hafal banget dah. Ya masa begini kan nggak. Karena dulu foto yang kayak gini, tapi yang pakai kacamata itu, yang gue kirim. Ini loh. Adalah yang gue kirim itu, yang gue bilang emang lu mirip Bae Susi gitu. Iya. Sumpah itu di TikTok sih kalau nggak salah kirimnya. Di IG. Hah? IG atau TikTok? Ini sih gue juga post di TikTok sih. Apa? Gue juga post di TikTok. TikTok. Makanya gue kalau nggak salah deh. Kayak TikTok dong. Ini TikTok harusnya ya. Nanti kita cek. Sumpah kalau dilihat mau itu Nggak tahu, gue nggak ada pose khusus sih, nggak ada yang kayak M atau apa gitu. Like M. Bang, yang kayak gini. Yang aneh juga ya kalau misalnya mau di kayak gini. Nah, itu chipmunks kalau itu. Ini chipmunks. Ini chipmunks. Dan sebenarnya juga nggak tahu kenapa harus gini, mungkin karena N ya, chipmunks. Kan ada N-nya tuh kayak gini. Chipmunks ada N, tapi kan huruf lain banyak, ada C, chipmunks. Biar asik aja kayaknya. Kan kalau kayak gini kurang ya, kayak bentuk love, setengah love misalnya. Kak susah. Kalau Kak kan susah tuh. Gimana kalau Kak satu tangan Kak kan nggak bisa. Gini. Ya, gini nggak sih Kak? Kurang nggak sih? Mungkin gini. Ya nggak tahu. Ini kan Kak biasa nggak tahu sih tuh kayak alay. Ini nggak sih kayak gini. Kalau gaya lu gimana ya Kak? Emang gue pernah foto. Ini aja A for Adam Smith. Adam Smith ya bener ya? Adam Smith. Itu gue, lo diceritain Andreas kan? Iya. Yang gue ngepost pertama gue di Instagram sejak adanya IG itu, Adam Smith itu patungnya kan. Terus fun fact-nya, gue fun fact-nya ngepost foto itu pakai laptop. Gue sambil makan. Oh ya? Itu rasa apa? Coklat. Ini bakpia Jogja, guys. Enak sekali. Dan ini guys, by the way, jadi tuh waktu di sebuah acara, Andreas tuh langsung nanya gini kayak, kamu pendapat kakak apa soal Haikal ngepostnya tentang Adam Smith? Kan jujur gue nggak tahu ya guys. Maksudnya emang kan kemauan dia sendiri ya kan, Instagram punya dia ya.
Terus kayak kakak tahu nggak itu ngepost lewat apa? Lewat laptop guys. Jadi gue tuh bener-bener kayak hah? Karena gue juga kaget gitu kayak ini orang ngapain sih ngepost Adam Smith? Cuma kayak oh oke, mungkin belum COC pengen ada nuansa-nuansa ngatur feeds gitu kali ya. Terus kan gue pas ngepost foto itu gue lagi sama Andres Rafael kan. Itu itu orang berdua ngetawain gue nggak berhenti. Orang aneh kok bisa ngepost di IG pakai HP. Ini gue ikutan makan. tapi bukan bakpia ya. Itu rasa apa? Bisa ada rasa coklat, keju, sama kacang hijau. Itu apa? Coklat. My favorite. Apa? Favorit gue coklat. Oke. Kalau ada bakpia maca, lu mau? Bakpia maca. Emang ada bakpia maca? Salah sebut gue. Bakpia maca. Tapi harusnya ada ya dengan inovasi dan teknologi zaman Ada. sekarang. Bakpia maca ada. Jogja. Kayaknya aku lihat deh di sini. Kamu udah cobain bakpia mutiara? Apa tuh? Bakpia mutiara ya. Nah, dari packingannya sih enak ya. Dari packingannya enak. Tapi gue belum pernah. Ada Maudi yang jual Haikal. Nanti. Ada Rafael, nanti titip Rafael deh. Kita titip di Rafael. Tolong ke Rafael. Emang ada bakpia Blok M coba? Adanya ini nggak sih bakpia Blok M? Ada ya? Ada di Blok M tuh Cimol Bojota. Aku suka makan cimol nggak, Mbak? Cimol. Iya, cimol Bojota. Sebenarnya beberapa kali pengen. Udah coba juga. Tapi apa ya? Nggak mau sering-sering. Takut ketagihan lo ya. Di Korea? Soalnya sepertinya akhir-akhir ini saya harus memilah-milah makanan, guys. Itu kenapa? Kenapa ya? Oke. Saya lagi diet, guys. Enggak lah. Emang diet? Kenapa diet apa dulu nih? Diet makanan instan atau pengen makan real food? Beda. Pengen makan yang sehat-sehat biar bisa naik gunung. Tapi orang di gunung tuh jarang banget sih buat makan real food. Paling sering makan Indomie. Tapi enak banget sih. Kan pas gue naik di puncak, harganya itu kalau pop mie 20.000. Normal ya, 20.000. Kalau di bandara juga kan mahal kan, 20.000. Terus jadi kalau kalian di gunung usahain jangan ibaratnya jangan terlalu lama buat istirahat, biar nggak dingin tuh. Gue kemarin pas di sana sudah di atas di Surya Kencana, Surten itu sempat istirahat, sempat baring-baring. Nah pas gue mau berdiri itu udah dingin banget rasanya. Jadi ini kan. Terus main nusuk sih. Jadi usahain selalu gerak lah biar nggak kedinginan. Getar ya ntar kakinya ya? Lumayan getar sih, tapi dinginnya tuh sampai kayak lidah dan bibir pun dingin. Sampai hidung pun kayak
Tapi pas udah jalan udah turun ke bawah, baru udah banget lah. Tapi jangan terlalu lama berhenti gitu. Tipsnya. Ada orang komen gini, dari Bapia ke Cimol terus ke gunung. Kalau ngobrol berdua tuh nggak kerasa. Emang Kita topiknya loncat-loncat ya. Kita tidak terstruktur. tadi emang iseng banget sumpah. Apa? 4 orang tadi emang Aiman, Andreas, Rafael, Bima. Bener banget gitu, gue juga heran tadi. Makanya terus speechless guys. Kan nggak pernah digituin ya. Oke. Ya random guys obrolannya. Random. Yang penting ada aja. Terus tadi tuh kayak harus ini kan bingung juga. Kal, satu hal. Kan apa coba? Lu orang Pindrang Kal. Ya. Betul. Kayaknya satu dunia udah tahu deh. Tapi ya gue bersyukur sih, maksudnya teman-teman tuh bisa tahu Pindrang lah. Bersyukur. Karena sebelumnya kan kalau di Sulawesi Selatan itu maksudnya itu paling sering pas kan. Mentok-mentok ada yang tahu tuh Maros atau enggak Pare-Pare. Kota kelahirannya presiden ketiga kita B.J. Habibie. Pindrang tuh Pare. Pindrang itu sampingnya Pare-Pare. Nah, makanya. Siap. Lumayan. Ya lo kan Pasming nih. Selain ada Pasming Base, ada Afra Mauri juga kan. Afra Mujabat Pasming. Ya kakak kelas gue. Alumni. Satu darah, bukan satu darah ya, satu daerah, satu region, satu lingkungan. Pasming atau apa tadi nama itunya? Pasming, ya, ini ya kita suruh mau dipilih. Pasming family. Enggak, Pasming atau Myeongdong. Enggak, betul banget. Jauh banget Kal, lu kayak perbedaannya antara langit dan bumi tau nggak? Oh iya, ini Myeongdong pusat kota emang. Itu Myeongdong kota atau kecamatan? Kal, lu bandingin Myeongdong sama Pasar Minggu tuh kayak jauh banget. Terus semua orang juga bilang jauh banget. Beda pak, sorry. Sorry. Myeongdong tuh kayak Blok M, lebih gaul, lebih vibes-nya tuh ada. Ya mungkin ya nggak apa-apa. Nanti gue jadi tour guide kalau lo ke Korea ya. Kayak lu Jadi Myeongdong. Kita harus ngajarin turis guys. Kita maklumin aja Haikal masih nggak tahu. Cuma dari namanya aja harusnya ketahuan ya. Myeongdong dan Pasar Minggu. siapa tahu. Pokoknya kan saking lu cintanya sama Pasming, masih lebih pilih Pasming dibandingkan Myeongdong. Oh ya udah karena gue Pasming Pride, gue pilih Pasming deh. Karena emang udah lahir. Oh, banyak sih ini ada katedral Myeongdong teater. Balai Kita tunggu ya guys, Haikal beneran ke Korea. Kita lihat aja. Insyaallah. Ya, Udah pasti ke Myeongdong sih kalau. kemarin tuh gue jadi ini juga tour guide ini. Adalah satu orang juga yang lagi ya. Oh iya. Oh siapa? Pura-pura nggak tahu nih, Mbak. Oh siapa? Terus bawa kemana? Bawa ke ini ke Hana Dulsat. ke Hanok Village namanya. Apa? Ke Hanok Village. Ya pokoknya orangnya Haikal kenal juga guys. Orangnya Haikal kenal juga. Orangnya tahu. Kalau nggak salah nggak cuma satu orang kan? Kalau nggak salah. Iya, banyak. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuka freelance Tour untuk yang mau ke
untuk jadi tour guide. Oke lah Bu dia. Oke, banyak sih. Ini mah gue lihat kayak ini. China. Ya tapi memang bangunan Korea kan khas ya, kayak atapnya gitu sih, lebih ke atapnya sih bentuknya. Kayak Mm-mm. ini khas banget. Terus juga tone warna beberapa rumah juga kelihatan ya. Abu-abu itu khas sih. Gak tahu ya. Nah ini apa Bu? Ini pada nanya dah. Yeonju, Chonchu. Oke. Ya betul. Enggak, kalau Mandarin kan misalnya B dibaca P atau ya kan Z dibaca C, C gitu kan. Kalau di Korea tuh gimana? Nggak tahu, gue belum belajar bahasa Korea. Yeonju. Gue cuma otodidak aja gitu loh, kayak dari drakor, dari apa. Jadi familiarnya dari sana, kayak langsung arti gitu, bukan yang kayak. Maaf guys, masih newbie. Nah, kalau kayak ngomong kan Lu Mandarin gimana? Gue belum pernah belajar Mandarin. misalnya B dibaca P kayak gitu-gitu. Terus P sendiri dibaca PH. PH. Ya, kayak ada tambahan H. Terus apa lagi ya yang ngomong? Udah nggak lupa sih. Gue kemarin sempat kelas Mandarin. Semester doang. 1 semester gitu. Itu gue lupa. Sebenarnya untuk bahasa Semester tuh apa, kuliah atau les? yes, semester doang. Oh, ini di kayak ITB punya les-lesan ini Mandarin. Enggak, les ya luar aja, les biasa. Oh, luar. Teman dengan jaket. Contoh dong bahasa Mandarin. Kita coba. Yang gue masih ingat tuh 1 sampai 10. 10. Coba. I itu 1, 2, san 3, se 4, san se, cita, se. Nah, 5 apa ya? San se. Sabar, lupa 5 apa ya? Gong si pacai. Sabar. Nah, ini apa ya? Kok gue kesen nih? San se. Sorry yang ketek di komen, kepencet. Gue baca-bacaan komen. Sanse U 5 itu U, 6 itu Liu, 7 itu C, ya Sanse Liu C, Pa, 8 itu Pa, Ciu. Terus yang 9 Ciu, Kalau es krim Misha tuh dibacanya apa? Ya, Misha. Mixue. Misha kan? Misha. Ya nggak mungkin. Baru bisa. Nggak, coba lu ngomong Misha di depan apa, di depan orang tua atau di depan teman sendiri kan? Gue coba tahu. Ada. Mihu. Iya, Mihu itu dari situ katanya. Kalau tuh, Ada Andreas mau join lagi nggak Andreas? ini. Tim Mihu atau Mahi enggak? Aduh, banyak banget yang ini. Oke. Apa ya? Lu Mihu Mahi. Kayak gue Mihu deh. Ya, sama sih. Lebih gacor gitu ya. Kayak Iya, Mihu. kalau Mahi itu kayak aduh, butuh effort kalau harus kayak gini kan. Kayak butuh tenaga. Ibaratnya reaksinya endotermis, butuh energi. Kalau Mahi kan enak. Jadi Please lah. spontan. Iya, kalau udah ST, udah sidang reaksi endotermis. Apa tuh kalau reaksi endotermis dan eksotermis? Sorry. Ya, tolonglah. Udah ST dia, guys. Kalau kalau di Mandarin itu ada dua komponen, ada pinyin, ada hanja, yang kayak tulisan sastra aksara itu namanya hanja. Kalau di kata itu sendiri hanzi tulisannya. Tapi kan Z kalau di Mandarin dibaca C ya. Jadi hanja. Kalau pinyin itu kayak bahasa Indonesianya lah. Tapi dalam arti Korea gitu kayak repot sih sebenarnya.
salah satu bahasa paling susah di dunia kan bahasa Melayu. Salah satunya. Sama bahasa Gue lagi les guys. bahasa apa? Kalau nonton film-film jadul tuh yang kalau bahasa apa? Ibrani. Kita lihat bahasa Ibrani. Gue pernah lihat bukunya nggak ngerti sama sekali. Bahasa paling tua tuh. Nggak bisa ngomong. Kalau gue riset, Haikal ini berasa lagi ngajarin murid kalau katanya. kalau bahasa kalau ngomong Sunda lebih gacor mau di. Oh nggak tahu mah asli. Sunda gue tahu, maksudnya beberapa kata tuh familiar gitu loh. Ya iya lu tau aing doang gimana? Beda. Lu kalau ngomong Oke lah, itu keywordnya Haikal guys. Oke lah. ya nggak ada ya. Coba kita searching aing. Siapa yang lebih banyak? Aing. Lu. Ya kan, ya gue cuma tahu itu doang. Sumpah. Aing. Nah, terus apa lagi yang lu tahu selain aing? Aing. Bahasa yang ada konjugasi apa ya? Aing. Maneh kan kayak maneh kan lebih kasar gitu kayak anda. Lu. Anda. Kalau anda kan masih bentar. Macam-macam guys bahasa Sunda tuh. Ini bahasa paling susah tuh bahasa Sunda kalau di Indonesia. Nggak ada polanya. Iya kan? Dari kayak kata apa aja udah kemana-mana. Naon. Terus apa lagi tuh? Pemotor. Oh, enggak deh, gerobak. Gerobak kalau di Jawa ya gerobak. Di Pulau Sumatera pun bahasa Padang gerobak. Kalau di Bandung bahasa Sundanya roda. Ya kan gerobak, roda. Susah. Jadi memang ini tidak mendiskreditkan apapun ya. Susah sih bahasa Sunda mah. Iya. Ini semua ada mang itu. Kumaha damang kan kayak. Panai itu apa sih? Nah, kumaha damang tuh apa kabar kan sebenarnya? Nah, kalau Ini panaik tuh apa sih? Panaik. oh beda. Panai itu quote and quote maharnya loh orang sana. Oh, Ya. Tapi bukan itu juga disebut sebagai mahar, tapi ibaratnya uang bukan apresiasi juga. Uang penghargaan atau ya bisa lah disebut sebagai apresiasi. Nah ini biasanya dikasih kalau mempelai wanita itu dari suku Bugis. oh, ya. Paham. Uang belanja. Mahar. Oke. Terima kasih. Tapi mungkin lebih bahasa halusnya kayak gitu, uang apresiasi untuk mempelai wanita. Tapi kadang juga disebut sebagai uang belanja. Tapi nggak tahu mana yang benar. Gue nggak tahu guys. Oh. Tapi emang terkenal sih. Gue tiap kali memperkenalkan sebagai suku Bugis, ya pasti ditanya tuh. Pasti. Oh gitu. Pasti nggak jauh-jauh dari kayak uang panai itu apa. Biasanya berapa? Bahkan kayak biasanya sih berapa ya? Karena ibaratnya itu kadang dipakai sebagai tolak ukur harga diri di kalangan masyarakat. Iya. Nah, kalau di Aceh tuh bilangnya mayam. Misalnya nih, kalau untuk kasih mahar ke mempelai wanita, misalnya kalau di Aceh itu mayam. Jadi satu mayam itu 3 gram emas. Begitu. Satu mayam berapa gram? 3,3 gram emas. Begitu. Jadi orang Aceh itu sebutnya berapa mayam. Jadi satu. Oh, baru tahu gue. Kalau Aceh. Kalau yang tapi sekitar Sumatera mungkin bisa kayak gitu ya. Aceh, Padang mungkin. Tapi berarti tiap daerah gitu punya ini masing-masing kayak. Itu kayak kultur aja kan berarti. Betul. Ya, kayak kultur aja.
Tapi untuk kalau Sulawesi itu biasanya cowoknya kan yang dikasih mahar misalnya. Tapi kalau di Padang kebalikannya nggak sih? Cowoknya nggak sih yang dikasih? Ya nggak? Tahu gue ya. Tahu gue. Kalau Jakarta nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Nggak familiar sih gue. Kayaknya Ya emang enggak. Ya. Nggak tahu nanti kalau misalnya harga peraknya naik, bisa aja tuh nanti emangnya. Anggap itu bukan berarti menandakan ngantuk guys, bisa aja kekurangan oksigen. tapi itu bisa dicicil nggak? Pertanyaan gue. Kayak misalkan bulan ini sekian, atau itu cash pas mau nikah gitu? Iya, cash kemudian. Cash ya? Oh gitu. Iya. Karena memang kan ada resepsinya, biasa ada proses resepsi dan memang itu semua dibawa gitu. Apa ya? Ini gue beneran nggak tahu semua guys. Mohon maaf kalau pertanyaannya bodoh. Nggak, ini jawab yang gue tahu ya kak. Kalau salah ya tolong dikoreksi aja. Kredit. Apaan? Dikira cicilan. Ya siapa tahu guys. Aku kurang tahu. Siapa tahu ada adatnya beda. Ya itu culture di masyarakat sih beda-beda lah. Beda-beda. Dan memang ada kayak tempat atau lokasi di Sulawesi itu yang memang terkenal panainya lebih mahal dibandingkan daerah-daerah yang lain. Itu memang ada beberapa sih. Ada. Tapi ya nggak mungkin disebut juga sih guys. Karena belum tentu juga kalau omongan dulu kan. Oh iya juga ya. Nanti pas akad ngomong dibayar kredit. Oh. Lucu juga. Ya. Pakai GoPay. Di QR tuh. Emang bisa? Enggak. Lucu banget. Iya pakai GoPay sponsor. Pakai endorse gila. Ini idenya brilian nih. Dibayar 3 reels. Dibayar 3 reels. 2 pos. Dibayar pakai pay letter. Buat ya kalau kayak gitu ya, dipakai bayar 3 reels. Astaga. Itu ada storyline-nya tuh, harus bikin storyline dulu. Astaga. Ada ya. Aduh, gue baca komen. Gen Z emang cerdas sih. Out of the box pikirannya. Yoi, kita harus kreatif guys. Ya, ini. Menurut gue Paling baru tuh Sorry. Kenapa? Sorry. enggak apa-apa. Sorry. Tadi baru aja gue liat yang trend terbaru tuh Gen Z bilangnya coba drop nama kalian di kolom komentar tapi satu kata aja. Lo tau gak itu? Enggak, apa tuh? Coba cari. Misalnya, nanti orang lain tuh komen di bawahnya. Nanti nyambung. Nah udah kemana-mana tuh bahasanya di situ. Nggak tahu gue belum sempet ini lihat-lihat TikTok lagi. Itu lumayan sering sih kalau juga. Oh iya. Kadang gue cari yang lucu-lucu kan biar menghibur gitu. Sama yang GGS. Antara dua itu doang sih, sama GGS. GGS? Yang demo core kemarin. Oh. Ada istri gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu. Ini nih emang kalau ngobrol tuh emang nyambung, emang topiknya tuh banyak. Cuma kayak gue speechless aja tadi digituin sama Kaiman, Alfa, Andreasa, Bima, jadi buset. Gak bisa, bukan gak bisa, tapi se-speechless itu. Karena sampai Oh iya.
Jangan bohong ya, jangan bohong. Duh, gue ngantuk, Kal. Sama-sama. Ya udah, ya. Gue harus bangun pagi hari ini. Sama. Masalah gue juga. Udah, bye-bye. Makasih, guys. Bye, makasih guys. Bye ya. Bye bye. Selamat tidur.